Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Safari Channel. Selamat datang Dari Barista. hari akhir ini mas. Udah mulai ini Sat, ngantuk-ngantuk Sat paginya. Karena mungkin iktikaf tadi malam. Ada teman-teman yang lagi perjalanan, fi amanillah. mudik ya, Tat, ya? Mudah-mudahan selamat semuanya sampai tujuan. Insyaallah. Berkumpul dengan keluarga besar. Ya. Atau mungkin ada yang mendengarkan ini sambil mengemudi Sat. Menuju ke kampung halaman. Wah, asik sama ya. keluarga mungkin. Sama keluarga. Jangan dipaksakan ya kalau ngantuk istirahat. Jangan lupa. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas kisah dari seorang penulis puisi juga ya, Tata? Ya, Seorang legend di bidang sastra. sastrawan dijuluki sebagai Raja Penyair Pujangga Baru. Jadi angkatan Pujangga Baru, angkatan 1930-an. Itu disebut angkatan Pujangga Baru karena dulu adalah majalah sastra namanya Pujangga Baru dan mereka karya-karyanya di situ kan. Kalau angkatan 20-an disebut angkatan Balai Pustaka karena penerbit yang aktif menerbitkan karya-karya mereka adalah Balai Pustaka gitu. Oke, dan ini kenapa kemudian dinamai tema hari ini, Tat? Itu adalah Dua Kasih Tak Sampai. Ini apa hubungannya sama Amir Hamzah ini? Ini menarik ya. Amir Hamzah ini kan hidup di zaman yang penuh lika-liku perjuangan. Nah, salah satu kisah cintanya itu ketika dia kemudian menempuh pendidikan di Jawa, khususnya di kota Solo, gitu ya. Dia jatuh cinta dengan seorang perempuan setempat namanya Ilik Sundari. Nah, Ilik Sundari ini memang ya tipikal perempuan Jawa impian gitu ya, yang menjadi bayangan Amir Hamzah tentang sebuah rumah tangga yang bahagia. Ya, istrinya yang kemudian berada di rumah melayani sangat khidmat kepada suami. Ya, cinta yang kuat tumbuh di antara mereka. Tetapi Amir Hamzah ini kan ayah dan ibunya itu meninggal dunia ketika dia masih menempuh pendidikan sebelumnya. Sehingga kemudian biaya pendidikannya ini ditanggung oleh pamannya, yang pamannya ini adalah sultan di Kesultanan Langkat, namanya Sultan Mahmud. Jadi dia aslinya orang Sumatera. Dia bangsawan Kesultanan Langkat. Sumatera. Amir Hamzah itu bangsawan Kesultanan Langkat. Studi di Jawa. Sekolahnya di Jawa waktu itu dan Ketemu Mbak-mbak Jawa. bertemu mbak-mbak Jawa ya yang kemudian menurut dia ideal jadi istri gitu. Dan pada waktu itu dengan biaya ditanggung oleh pamannya dia merasa berutang budi pada pamannya, sedangkan dia dengan pamannya ini nggak sejalan. Oh, ada perbedaan paham. Sebagai seorang yang mendapatkan banyak enlightenment, pencerahan-pencerahan selama menempuh masa pendidikan, Amir Hamzah terlibat dalam gerakan-gerakan pergerakan kemerdekaan. Nasional gitu Nasionalis, kemudian dia menulis puisi, dalam beberapa puisinya tersirat ada aspirasi-aspirasi kemerdekaan gitu kan ya. Kemudian juga dia bersahabat dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional gitu kan. Sedangkan pamannya ini konservatif, dia tidak mau keluarganya berurusan dengan pemerintah kolonial gara-gara aktivitas semacam itu. Lebih main aman ya, Tat? Ya, ketika itu beberapa kali saling bersurat di antara paman dan keponakan ini. Sang paman ini membujuk, pokoknya kamu itu jangan aneh-aneh, jangan macam-macam. Udah sekolah yang benar gitu. Kita ini sudah keluarga punya privilege kan di zaman itu sebagai keluarga bangsawan. Kita sudah mendapatkan banyak belas kasih dari pemerintah kolonial, udah nggak usah aneh-aneh. Itu maksudnya pamannya begitu. Sementara yaitu tadi Amir Hamzah seorang yang kemudian progresif, revolusioner gitu ya. Jadi ada dialektika di antara mereka. Sehingga pada satu saat sang paman ini, Sultan Mahmud punya kesimpulan, ini tidak ada solusi. Kalau dibiarkan terus dia akan semakin radikal. Aduh. Solusinya dipulangkan, dinikahkan dengan putri kesultanan. Langsung Karena gitu ya. kalau kelamaan di Jawa bisa makin bahaya nih anaknya. Ya, semakin berbahaya. Jadi sang paman ini punya putri namanya Tengku Kamaliyah. Ya, Tengku Kamaliyah putri dari Kesultanan Langkat ini. Inilah yang kemudian diproyeksikan untuk dinikahkan dengan Amir Hamzah. Nah, ini yang membuat Amir Hamzah patah. Karena di satu sisi dia sangat mencintai Ilik Sundari itu ya. Orang yang dalam gambarannya sangat ideal untuk menjadi seorang istri, tetapi di sisi yang lain
dia merasa berutang budi kepada pamannya, keluarganya yang ada di Sumatera juga ditanggung oleh pamannya, dia pendidikannya juga dibiayai oleh pamannya, segala sesuatunya dia merasa sangat berutang budi kepada pamannya ini, Dilematis ya. sehingga dia Taat gitu. merasa betapa saya anak durhaka kalau saya menentang keinginan paman ini. Aduh. Akhirnya pulanglah dia ke Sumatera dan betul dinikahkan dengan Putri Tengku Kamaliah ini. Rumah tangga mereka ya dijalani dengan separuh hati. Aduh. Formalitas ini. Ya, dan ini akhirnya cinta Amir Hamzah kepada Ilik Sundari ini diketahui istrinya. Waduh. Konon katanya ini ya Ustaz ya, Amir Hamzah ini balik ke Sumatera sambil bawa foto-foto Ilik Sundari. Yes. Oh iya. Ya ketahuan lah. Jelas ketahuan gitu. Apalagi beberapa kali konon masih saling bersurat gitu di antara mereka. Ketahuanlah oleh istrinya Putri Tengku Kamaliah ini betapa dia ternyata bukan cinta suaminya. Aduh, Gitu. sedih banget ini. Sedih. Istrinya Tapi sedih. yang luar biasa istrinya ini keren. Dia menerima. Bahkan Tengku Kamaliah sampai pernah mengatakan kalau Kanda memang cinta dengan perempuan itu, kenapa tidak Kanda bawa sini, nikahi. Tapi ketika itu disampaikan kepada ayahnya, justru Putri Tengku Kamaliah ini dimarahi besar-besaran sama Sultan Mahmud ya. Ya nggak pantas kamu bermadu seorang perempuan yang tidak sepadan dengan kita. Pokoknya diceramain panjang ya. Jadi istrinya sendiri sangat Putri Tengku Kamaliah ini sangat hormat dan mencintai suaminya, dan dia tahu seperti apa kebahagiaan suaminya sehingga dia pengen suaminya bahagia. Sampai Putri Tengku Kamaliah ini diam-diam mengatur pengen perjalanan haji bertiga. Bertiga, Tengku Kamaliah, Amir Hamzah, dan Istri barunya. Bukan, Ilik Ilik Sundari. Iya, ya itu Belum maksudnya. dinikahi, Belum dinikahi. belum Gitu. nikah. Waduh. Maksudnya mungkin Biar nikah di sana. di luar pengawasan ayahnya nanti mungkin kalau bisa nikah di sana terus pulang sudah mau gimana lagi gitu. Oh. Lebih baik gitu. minta maaf daripada minta izin. Iya. Kok kayak ada niat ya? Jadi Bukan saya mendengar itu dari seseorang. jadi Putri Tengku Kamaliah ini memang wanita berhati mulia lah. Aduh, gitu ya. itu luas banget hatinya guys. Iya. Dan nah sayangnya qadarullah umma syafa'al, ini akhir yang tragis dari kisah cinta ini. Proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, kemudian di Sumatera ini, terusnya di Sumatera Utara, muncullah laskar-laskar rakyat yang kemudian menganggap keluarga-keluarga kesultanan ini, terutama Kesultanan Langkat, sebagai pro Belanda Waduh. yang harus dihabisi. Dan Framing laskar rakyat ini merah, mereka papar paham komunis, sehingga mereka memahami revolusi kemerdekaan harus diikuti dengan revolusi berdarah untuk menghabisi kaum borjuis, kolaborator Belanda. Harus selama setara semua ya. banyak kesultanan di Sumatera dihabisi itu. seperti itu. Dan salah satu yang paling tragis memang Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat itu keluarga kesultanan diculik dan dihabisi, dan mereka tidak pandang bulu, termasuk Amir Hamzah. Itu dianggap sebagai keluarga bangsawan yang kemudian kolaborator Belanda, yang kemudian padahal kan kita tahu ya Amir Hamzah itu sebenarnya anti kolonial, dia pro pergerakan, tapi dia tetap diculik, disiksa, dipenggal kepalanya. Gitu. Jadi patah hati, kemudian diikuti dengan seorang perempuan yang sangat mencintai suaminya dan tahu di mana cinta suaminya, berusaha untuk menyatukan cinta itu, tetapi takdir mendahului bahwa kematian lebih dekat dari cinta. Gitu. Aduh, ya Allah, sedih banget. Benar-benar jadi ini ya Tat ya, bisa dibilang dua cintanya nggak tersampaikan dua-duanya ya. Betul, patah dua-duanya. Speechless saya, nggak bisa berkata-kata. Aduh, sedih banget.
Iya, makanya Amir Hamzah dengan puisi-puisinya kita kenang hari ini sebagai raja penyair pujangga baru. Tapi yaitu banyak orang yang kemudian karya-karyanya sampai ke zaman kita, mereka menghadapi masa yang tidak mudah. Iya. Ya, pergerakan kemerdekaan dengan segala hiruk pikuknya itu pada saat itu tidak selalu ramah kepada Semua kalangan. kalangan tertentu Iya. yang kemudian ya kalau kita lihat konteksnya mungkin dari sisi pandangan konservatifnya Sultan Mahmud pamannya itu ya memang orang sekarang bisa dengan mensimplifikasi mengatakan ini pro Belanda. Ya, sehingga kemudian ketika Terframing muncul, ya, Tete? ya gerakan kemerdekaan ya tentu mereka menjadi sasaran. Aduh. Tapi ini ya memang salah satu tragedi di dalam sejarah Iya. Indonesia gitu. Waduh. Sedih sekali teman-teman semuanya kisah dari Amir Hamzah ini. Dua-duanya nggak nyampe hatinya, cintanya. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil ya, Mas Fredo? Coba dong. Ini pertanyaan saya Seth, harusnya ke antum. Iya. Menurut antum apa Seth? Iya, dari tentang cinta ya. Aku tuh kalau melihat kisah cinta yang seperti ini, maksudnya tidak tersampai, apalagi kemudian sampai ke bawah terus. Itu jadi teringat, mungkin bukan patah hati, tetapi perasaan yang masih terbawa sebagaimana dibawa oleh Rasulullah SAW ketika kehilangan ibunda Khadijah. Tetapi kemudian setiap hari masih aja membicarakan tentang Khadijah. Sampai-sampai kan ibunda Aisyah tahu tuh kan, kok setiap hari yang dibahas Khadijah terus gitu. Cemburu ya? Cemburu gitu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ini qad ruziqtu hubbaha. Aku dikasih rezeki sama Allah tuh cinta sama dia. Dari kalimat beliau itu saya tuh mengambil bahwa memang terkadang cinta itu, perasaan itu adalah anugerah dari Allah, pemberian gitu. Kita Cuman tidak memang, bisa menolak, kita tidak bisa memilih, kita tidak bisa. Cuman kita tinggal bagaimana menyikapinya. Fitrahnya Kalau ya. memang itu adalah sesuatu yang ternyata bukan takdirnya ya, Kita harus tahu batasnya. kita harus tahu batasnya. Betul. Baik, menarik sekali teman-teman semuanya kisah tentang Amir Hamzah ini. Simak terus kisah cerita-cerita patah hati di Safari Cerita.